Pemirsa, suasana duka masih menyelimuti keluarga Sumarna saat Pam yang menjadi korban pembunuhan dan jasadnya ditemukan tenggelam dengan tangan terborgol di Waduk Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat. Keluarga mengenang almarhum Sumarna ini sebagai sosok pekerja keras dan bertanggung jawab. Informasi selengkapnya tunggu apalagi bersama Kata Oma. Kesedihan masih dirasakan keluarga korban pembunuhan yang jasadnya ditemukan di kawasan Waduk Purwakarta, Jawa Barat. Di rumah duka, tangis keluarga pecah setiap kali mengenang sosok korban yang selama ini menjadi tulang punggung keluarga. Anak sulung korban mengaku masih tidak percaya sang ayah telah tiada. Menurutnya, ayahnya dikenal sebagai pribadi penyayang, sederhana, dan tidak pernah mengeluhkan kerasnya pekerjaan sebagai seorang petugas keamanan demi memenuhi kebutuhan keluarga. Korban juga disebut selalu menyempatkan waktu untuk berkumpul bersama anak dan istri di sela kesibukannya bekerja. Kenangan itu kini menjadi momen terakhir yang terus diingat keluarga. Ya, kayak biasa sih, Pak. Setiap hari saya senang lah sama bapak tuh, suka ngajak ngobrol, suka nonton bareng bola. Terus ada apalagi sering camping kah, sering abang main kemana? Itu mah belum sih, belum pernah. Kalau main mungkin ya jalan-jalan lah sama adek. Terus sering diajak jalan-jalan ya. Di mata istri, Sumarna dikenal sebagai pribadi yang bertanggung jawab. Sebelum berangkat bekerja, korban sempat berpamitan kepada istrinya untuk menjalankan tugas piket malam. Namun pertemuan singkat tersebut menjadi perjumpaan terakhir baginya sebelum Sumarna ditemukan tewas secara tragis. Tandanya kayak kelelahan gitu ya, Bu? Soalnya kan biasanya kalau malam Jumat itu kan berangkatnya lebih sore karena kan ada acara rutinan yasinan. Nah, Kamis malam Jumat itu dia mah enggak, berangkatnya agak malam, enggak ikutan rutinan. Tapi pamitnya seperti biasa, Bu, pamit untuk pergi bekerja? Iya, biasa. Ada ritual sebelum bekerja, Bu? Perlu ada bersama atau seperti apa kalau sebelum bekerja itu? Iya. Ritual ya, sebelum keselamatan. Di tengah duka yang mendalam, mereka kini hanya berharap keadilan dapat ditegakkan dan kasus tersebut segera terungkap. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Resa Sunaria, Metro TV. Pemirsa, misteri di balik tewasnya Sumarna Satpam di Waduk Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat belum juga terungkap. Polisi menyebut masih berusaha untuk mengungkap pelaku di balik kasus ini. Kita akan membahasnya bersama dengan Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Hendra Rohmawan. Selamat sore, Pak Hendra. Selamat sore, Mbak Vera, apa kabar? Kabar baik, terima kasih sudah bergabung. Pak Hendra, Perum Jasa Tirta II membantah isu bahwa di sekitar lokasi kejadian itu tidak ada CCTV. Dikatakan bahwa ada 27 kamera CCTV yang terpasang di sejumlah titik strategis objek vital Waduk Jatiluhur. Nah, apakah CCTV ini sudah ditelusuri, Pak? Sudah diselidiki? Baik, terima kasih Mbak Vera. Jadi terkait dengan CCTV ini, memang ada beberapa titik yang ada di wilayah Waduk, tetapi terkait dengan lokasi di mana ditemukannya korban, yaitu di TKP Tanggul Hayat Waduk Jatiluhur ini, di pos 7 tepatnya, di lingkungan itu, dan sampai dengan posisi ditemukan jenazah di dekat perahu yang ada di pinggiran danau ini tidak ada. Nah, inilah menjadi satu kesulitan kita, dan ada beberapa CCTV kebanyakan ada berada di lingkungan toko maupun warung di sekitar situ, dan ini kami sedang sedang kita bongkar, barangkali ada yang bisa mendukung untuk proses pencarian daripada fakta-fakta yang bisa kita temukan di lapangan. Demikian, Mbak Vera. Dari fakta dan bukti yang sudah dikumpulkan ini, apakah sudah mengarah kepada pelaku? Kami ada beberapa fakta yang perlu kami sampaikan, bahwa di sini bahwa untuk barang-barang milik korban termasuk dengan handphone, ya, dompet,
kemudian pelengkapan dari security tadi termasuk borgol yang ada di badannya ini masih utuh, termasuk juga kendaraan motornya juga masih utuh. Jadi hipotesa pertama di sini adalah kaitannya tidak terkait dengan masalah perampokan maupun juga eh, pengambilan barang ya, barang berharga dia ini. Nah, ini motif-motif ini kami sudah panggil ya para penyidik dari Polres Purwakarta, tepatnya kemarin hari Rabu sore kita panggil. Setelah sebelumnya kita dorong untuk beberapa tim kita dari Dirki Umum untuk ke lokasi dan juga memperkuat. Dan di sini ada beberapa hipotesa yang sudah kita diskusikan, kita rapatkan, kita gelar. Dari beberapa hipotesa ini kami membantu dengan tim-tim para penyidik kita ya untuk memperkuat dari beberapa hipotesa ini. Tim-tim penyidik kami bergabung di situ, sehingga nanti masing-masing dari beberapa hipotesa yang sudah kita peroleh ini kita mencoba dalami lagi. Ada dari sini tentu saja perlu ada perkembangan atau perlu ada penambahan keterangan-keterangan saksi. Nah, ini saksi ini pertama yang kami sampaikan pada hari Senin itu ada 11 saksi, kemudian perkembangan di hari Rabu kemarin dan sampai saat ini saksi sudah terkumpul 20 saksi dan masih ada beberapa rekomendasi dari kita dari hasil rapat gelar perkara tadi. Itu ada beberapa saksi yang harus didalami, utamanya betul seperti yang disampaikan oleh staf ahli Kapolri bahwa kita perlu adanya dukungan keterangan saksi dari masyarakat sekitar. Nah, ini Mbak Vera, kita masih ada beberapa kendala yang mau kita clearkan bersama di situ, sehingga nanti masyarakat sekitar ini bisa memberikan keterangan secara luasa ya, tidak ditahan-tahan, dan kita perlu bantuan untuk mengungkap salah satu saudara kita yang mendapatkan musibah, yaitu dari tindak pidana penganiayaan dan juga pembunuhan. Demikian Mbak Vera. Ya, saya ingin mengonfirmasi lagi terkait dengan borgol yang dipakaikan kepada korban. Ini benar apakah milik korban, dan kemudian apakah ini mengarahkan bahwa tidak ada pembunuhan berencana? Salah satu fakta tadi dikatakan bahwa borgol ini masih utuh ya, karena perlengkapan satpamnya itu masih utuh, sehingga kita duga bahwa borgol yang digunakan pelaku ya, pelaku dalam hal ini yang melakukan pembunuhan ini bukan dari borgol dari korban, berarti dari pelaku ini. Dan kita juga dari beberapa penelusuran kita sini pelakunya tidak hanya satu Mbak Vera, jadi kita duga seperti itu ya. Dan fakta-fakta berikutnya terkait dengan lokasi ketika si korban ini menuju dari tempat pos menuju ke TKP itu ada anomali bahwa yang bersangkutan tidak langsung menjurus kepada lokasi di tempat dia tenggelam itu, tetapi dia memasuki melewati ya perumahan-perumahan di mana di situ tempatnya gelap, kemudian tidak ada pandangan lampu, dan memasuki sekitar di antara rumah-rumah ini. Nah, ini fakta yang kita temukan. Jadi karena jejak TKP ini memang status quo-nya memang pada saat tanggal 24 pukul 9 itu TKP sudah tidak status quo ya, karena memang banyak penolong dan sebagainya. Tetapi di sini bisa kita simpulkan bahwa perjalanan dari membawa si korban menuju ke lokasi TKP ini tidak langsung lurus menuju dari pos itu menuju ke TKP ditemukannya jenazah. Ini yang merupakan hipotesa kita pertama yang nanti akan kita dalami ini. Nanti memang ada beberapa interaksi yang kita dalami terus ya, interaksi beberapa kelompok ya dan sebagainya, yang nanti kita duga ini menuju apakah permasalahannya dari sini. Kita ketahui Mbak Vera bahwa dari celebrate handphone ini kami bisa mendeteksi beberapa kejadian dan beberapa mobilisasi korban ini ya. Jadi sejak tanggal 23 itu sore itu yang bersangkutan menuju ke lokasi luar dari pos. Kemudian pada pukul 17.00
yang bersangkutan ini pulang ke rumah dan istirahat tidur sampai pukul 19.20. Kemudian yang bersangkutan pada pukul 20 atau 8 malam ini bersangkutan berangkat untuk bekerja. Ini diantar oleh Siti Mariam tadi ini, dan kemudian yang bersangkutan pada pukul 21 ini ada saksi yang mengatakan bahwa pada pukul 21 ini bersangkutan keluar dari pos itu. Pos itu keluar dan sempat istrinya dan anaknya juga mengunjungi pos karena jarak tempuhnya kurang lebih 100 meter. Pada pukul 23 ini yang bersangkutan belum kembali. Demikian juga ada anggota Linmas yang mengecek setelah dari ibu ini dan anaknya pada pukul 23.30. Ini yang bersangkutan juga belum kembali. Nah, diperkirakan kembalinya itu ada pukul 2 dini hari ya, dari lokasi yang cukup jauh, kurang lebih 3,2 kilometer yang bersangkutan dari sana kemudian kembali di situ. Nah, kemudian handphone itu tidak aktif lagi sekira pukul 2 lebih ya, 2 lebih. Nah, disinilah kita duga bahwa kejadian itu kurang lebih sekitar itu sampai pukul 5. Mungkin demikian Mbak Vera yang bisa kita sampaikan dari fakta-fakta yang kita temukan dari pendalaman dari para penyidik dan juga selebret dari handphone. Dari Demikian, Mbak Vera. timeline yang tadi sudah disampaikan Pak Hendra, apakah di antara jam itu memang ada komunikasi sebelumnya dari jejak digital ataupun juga handphone milik korban ini? Dan terkait dengan borgol yang tadi dikatakan adalah diduga milik pelaku, artinya ini jelas pembunuhan berencana begitu, Pak Hendra, bisa ditegaskan? Ya, kita akan dalami lagi kalau untuk pembunuhan berencana atau tidaknya. Nah, tapi faktanya seperti itu borgol bukan miliknya dia karena borgol yang bersangkutan kunci maupun borgolnya masih ada di saku celananya ya. Kemudian untuk alokasi waktu tadi itu ya kita temukan fakta dari perkembangan penggunaan handphone. Karena yang bersangkutan ini dalam penggunaan handphone hampir sama sekali tidak menggunakan kuota yang bersangkutan, tetapi menggunakan wifi yang ada di sekitar lokasi di mana dia bekerja. Ya, demikian Mbak Vera. Terakhir Pak Hendra, apakah sebelum ditenggelamkan korban ini dibunuh tidak jauh dari lokasi waduk? Karena hasil otopsi ini kan ditemukan luka jeratan di bagian leher. Dan apa yang ditemukan atau bukti yang ditemukan di sekitar lokasi saat dibunuhnya korban ini? Fakta memang disampaikan oleh hasil otopsi Rumah Sakit Sartikasih ya. Ini masih dalam arti fakta yang ditemukan di nampak dari jenazah ya. Nah, memang di sini ada memar ya, otot di bagian belakang leher ya, kemudian sampai leher kiri ya, kiri dan kanan, kemudian ada luka memar di bibir dan hidung korban ya. Dan di sini fakta-fakta lainnya yang ditemukan oleh hasil otopsi ini, tenggorokan korban tidak ditemukan benda seperti lumpur dan pasir ya. Jadi ini kemudian kematiannya itu disebabkan ya sebelum yang bersangkutan tenggelam ini kondisinya masih hidup. Tetapi tentu saja pendalaman dan keterangan resmi nanti akan disampaikan dari hasil pemeriksaan menunggu patologi anatomi dari kedokteran. Mungkin demikian. Ya, dari keterangan saksi-saksi ataupun juga pihak keluarga, apakah korban ini terjerat masalah keuangan ataupun hutang, Pak Hendra? Kami ada beberapa hipotesa ya, tetapi salah satunya memang di situ, Mbak Vera, kita dalami beberapa interaksi yang bersangkutan dengan beberapa pihak ini yang bisa memungkinkan itu sebagai penyebab adanya pembunuhan ini masih kita dalami ya. Tetapi apa yang disampaikan Mbak Vera tadi, salah satu daripada hipotesa itu masuk, Mbak Vera. Baik, kita tunggu bagaimana perkembangan penyelidikannya. Terima kasih Pak Hendra sudah bergabung bersama kami. Selamat sore. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.